Hai adik-adik, selamat pagi. Wah, ketemu lagi dengan Kak Ica di ibadah anak online GKI Kota Wisata. Wah, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga semua sehat-sehat ya. Udah siap kan untuk ibadah? Yuk kita berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Happy Ya 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 dan Kasih Yesus Indah Oh Indah. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya. Yuk sembunyikan dulu tangannya. Kita mau nyanyi lagu Mana Jari. Mana jari di sini, apa kabar jari, kabar baik jari, bertemu, berdoa. Yuk kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sertai dan ajar kami untuk mau mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan lagi. Kali ini kita mau tepuk tangan dan lompat-lompat. Kita mau nyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Yuk kita nyanyiin. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati lompat-lompat, lompat. Kalau kau suka hati lompat-lompat, lompat. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati lompat-lompat, lompat. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang orang Samaria yang baik hati. Ceritanya diambil dari mana ya? Dari Alkitab. Yuk kita nyanyi dulu ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Kitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi
kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, agar kami mau mendengar dan mengerti akan firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, adik-adik, sekarang tangannya ke atas, ke samping, ke depan, dilipat yang rapi, duduk yang manis. Kita mau dengarkan cerita. Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali berjumpa bersama Kak Dewi. Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Orang Samaria yang Baik Hati. Yuk, kita udah siap? Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Pada suatu hari, ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus pun menjawab, "Apa yang kamu pelajari di hukum Taurat?" Kemudian orang Farisi itu berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kemudian Tuhan Yesus pun menjawab, "Benar sekali, berbuatlah demikian, maka engkau akan memperoleh hidup." Tapi ahli Taurat itu tidak berhenti sampai sana. Dia terus bertanya, "Siapakah sesamaku manusia, Tuhan?" Kemudian Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat tersebut dengan sebuah kisah. Pada suatu hari, ada seorang pemuda turun dari Yerusalem. Dia berjalan sendirian. Tanpa disadari, dia sudah diikuti oleh penjahat adik-adik. Sehingga pada saat keadaan sepi, penjahat tersebut menyergap pemuda tersebut. Barang-barangnya diambil, pemuda tersebut dipukuli hingga luka parah dan gak punya kekuatan lagi untuk minta tolong. Jadi dia hanya tergeletak di pinggir jalan. Kemudian ditinggalkan. Jadi gak ada yang tolong adik-adik. Sampai datanglah orang pertama, yaitu imam. Seorang imam ini kerjanya di bait Allah. Dia melayani Allah dan juga umat. Nah, waktu dia jalan, dia lihat, kayaknya ada orang, tapi kenapa tidur di jalan ya? Nah, dihampiri adik-adik. Setelah dihampiri, ternyata seorang pemuda yang penuh dengan luka-luka dan berdarah. Imam tersebut ragu, karena saya mau melayani nih. Saya nggak boleh nih terlambat, dan saya nggak boleh kotor. Mungkin saya harus melewatkan untuk menolong orang ini. Kemudian imam tersebut pun melewatkan kesempatan untuk menolong orang tersebut. Kemudian lewatlah orang kedua, yaitu orang Lewi. Orang Lewi ini bekerja mempelajari dan mengajarkan hukum Taurat. Nah, orang Lewi itu jalan, tapi kemudian dia juga melihat, ternyata ada orang yang terluka, yang penuh dengan darah dan perlu bantuan. Orang Lewi itu melihat kemudian ragu, saya ada janji harus ngajar nih di bait Allah. Jadi mungkin saya harus melewatkan kesempatan ini. Kemudian orang Lewi itu melewatkan kesempatan untuk menolong orang tersebut. Kemudian datanglah orang ketiga, yaitu orang Samaria. Orang apa adik-adik? Samaria. Nah, orang Samaria ini datang dengan keledai. Dia naik di atas keledai, kemudian dia lihat, ada pemuda yang tubuhnya luka-luka, penuh dengan darah, gak bisa bangun lagi. Kemudian tergeraklah hati orang Samaria itu. Kemudian ditolongnya lah pemuda itu, diberikan bantuan, badannya diberikan obat, dibalut. Kemudian orang Samaria itu pun menaikkan pemuda tersebut ke atas keledainya untuk diantar ke penginapan. Untuk diapa? Untuk dirawat, diobatin supaya dia bisa sembuh adik-adik ya. Nah, bahkan orang Samaria itu pun memberikan uang kepada pemilik penginapan untuk merawat dan mengobati pemuda tersebut. Dari cerita tersebut, kemudian Tuhan Yesus bertanya,
Jadi, dari antara 3 orang tersebut, siapakah yang sesamamu manusia? Nah, jadi menurut adik-adik, siapa yang sesama kita manusia? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Nah, ahli Taurat itu pun menjawab yang ketiga, yaitu orang Samaria. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Dia menolong orang yang kesakitan. Dia menunjukkan kasih-Nya sama seperti Tuhan Yesus. Yuk, sekarang kita mau nyanyi lagu KASIH. Adik-adik boleh sambil ikutin gerakan kakak ya. Kasih, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yuk adik-adik, sekarang kita ayat hafalan ya. Semua tangan di kantong kanan. Ku ambil Alkitabku, zlep, ku buka, lalu ku baca. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya, Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Cuncun. Hari ini kakak mau mengajak adik-adik membuat aktivitas hati seperti ini adik-adik. Bisa muter loh adik-adik. Yuk kita siapkan bahannya. Ada gunting, double tip, sedotan, spidol, isolasi, benang, kemudian buffalo 2 buah. Pertama-tama kita akan membuat 2 buah hati seperti ini adik-adik. Satu besar dan yang satu lebih kecil. Supaya adik-adik mudah membuatnya, kertas buffalonya kita tekuk menjadi 2. Kemudian kita gambar sebelah hatinya seperti ini adik-adik. Nah, kemudian kita gunting. Adik-adik, kakak sudah jadi 2 buah hati, satu besar, satu yang lebih kecil. Kemudian kita akan membuat hati satu lagi yang sekecil ini adik-adik. Caranya gimana? Seperti tadi, ini kita lipat. Ya adik-adik, kita lipat. Kemudian kita tempel adik-adik. Nah, kita rapatkan. Kita gunting sama-sama seperti ini. Yang kecil dulu ya adik-adik.
Setelah itu kita akan mau membuat ruangan ini adik-adik. Kita gambar lagi hati yang lebih besar. Kita gunting sama-sama seperti tadi. Nah, adik-adik jadinya seperti ini. Hati yang pertama yang lebih kecil, kemudian hati untuk di dalamnya. Hati untuk di dalamnya kita tempelkan benang ya adik-adik. Caranya adik-adik bisa menggunakan double tip. Pertama-tama double tipnya kita tempel sepanjang ini adik-adik. Nah, kemudian benangnya kita taruh sepanjang ini. Setelah itu adik-adik kita tambah lagi double tipnya di atas benang ini dan sekeliling hati ini adik-adik. Kita buka ya double tipnya tuh. Setelah semua double tipnya kita buka, kita tempel jadi satu dengan warna yang satu lagi. Jadi ya adik-adik, kemudian kita tempel di hati yang lebih kecil. Sama seperti tadi adik-adik, kita tempel double tipnya di bawah dan di atas untuk kita tempel benangnya. Seperti ini adik-adik. Kemudian sama seperti tadi, kita taruh lagi double tip di atas benang dan seluruh permukaan hati ini. Kakak buka dulu ya. Nah adik-adik, kita tempel ke hati yang lebih besar seperti ini. Nah, jadi adik-adik, sisa benang boleh kita gunting. Kita taruh sedotan di belakangnya ya adik-adik menggunakan pisau lastik. Nah adik-adik jadi bisa putar ya adik-adik. Nih adik-adik putar dan dilepaskan. Nah adik-adik bisa minta tolong mama atau papa menuliskan ayat hafalan hari ini. Dari mana adik-adik ayat hafalannya? Matius 22 ayat 39b. Di baliknya kita boleh tulis ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi ya adik-adik aktivitas kita hari ini. Ingat ya adik-adik, Matius 22 ayat 39b, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan ya. Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam celengan atau ke dalam amplop untuk nanti minta tolong mama atau papa mentransfer ke rekening gereja. Yuk, sekarang kita mau nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, sekarang kita lipat tangan, kita mau berdoa untuk persembahan kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh memberikan persembahan.
Berkati Tuhan persembahan kami, agar hanya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Adik-adik, belajar dari orang Samaria yang suka menolong dan baik hati, kita juga harus menjadi anak yang suka menolong, ramah, baik hati, dan jangan lupa kita harus juga selalu tersenyum. Yuk, kita mau nyanyi lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Yuk, kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami sudah selesai hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang saling menyayangi. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Sampai minggu depan ya.